Salam semua, selalu ada damai sejahtera di dalam damai kasih Bapa untuk kita semua. Amin. Saat ini saya mau sharing dari Mazmur 75 ayat 2. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Aku di sini menceritakan tentang Tuhan sendiri. Jadi dari ayat ini bisa dibukakan kalau segala sesuatu itu tetap dalam kendali Tuhan. Dan tetap keadilan Tuhanlah yang paling benar. Bukan keadilan diri kita sendiri, bukan menurut hikmat kita sendiri, tetapi menurut kebenaran Tuhan. Dan kembali lagi di ayat ini dikatakan apabila aku menetapkan waktunya. Waktunya apa? Waktunya mujizat terjadi, waktunya keadilan terjadi, waktunya apa yang Tuhan rancangkan terjadi. Tuhanlah yang menetapkan segala sesuatu. Dan Tuhanlah yang menghakimi dengan paling tepat. Penghakiman bukan bagian dari kita. Dan kita juga tidak bisa menetapkan apa akhir yang terbaik. Tetapi bagian kita tetap menetapkan hati kita, berserah, berharap sama Tuhan, Bapa kita yang baik. Apa proses dan akhirnya, apa hasil dari keadilannya, itu adalah mutlak kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan tetap yang terbaik. Amin. Ayat 3. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Selah. Aku di sini adalah Tuhan lagi. Jadi di sini bisa dibukakan kalau tidak ada yang gak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Sehancur apapun, seterpuruk apapun, itu dapat dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan sekalipun kehancuran pernah atau sedang terjadi, tetap Tuhan adalah penolong kita yang sejati. Makanya dikatakan di sini bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Yang sudah hancur pun bisa dikokohkan Tuhan kembali. Jadi kita gak perlu gentar akan apapun. Proses boleh terjadi, up and down boleh terjadi, tapi pertolongan Tuhan pasti terjadi untuk kita yang terus berseru berharap kepadanya. Amin. Kemudian di ayat 3 bisa ada pengertian lain lagi. Karena dikatakan di sini tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Jadi dibukakan hanya Tuhanlah yang berkuasa menolong dengan sempurna. Karena sekalipun kehancuran ada, Tuhan bilang Tuhan sanggup kok mengokohkan kembali segala puing-puing kehancuran, segala puing-puing penderitaan, segala puing-puing tekanan. Tuhan sanggup ubahkan untuk hidup kita kembali kokoh, masa depan kita kembali kokoh, pengharapan yang hancur kembali kokoh, segala masa lalu yang hancur kembali kokoh dengan masa depan yang cerah. Tuhan berkuasa menolong. Dan satu-satunya penolong kita yang sejati, yang tidak pernah berkhianat untuk tidak menolong kita, hanyalah Tuhan Bapa kita yang hidup. Amin. Terus ayat 4-5. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Di sini dibukakan, Tuhan selalu ingin mau menegur dan mengingatkan kita, sekalipun kita sedang jauh daripadanya, dan selalu melakukan yang tidak dikehendakinya. Bukan berarti Tuhan fleksibel mengikuti kita yang sedang tidak mengikuti kehendaknya. Tapi di firman ini dikatakan, aku berkata kepada pembual-pembual. Pembual itu siapa ya?
Ya bisa setiap kita yang tidak taat akan Dia, yang suka uring-uringan dalam Tuhan, yang suka menyalahkan Tuhan, suka tidak percaya kebenarannya. Dikatakan di sini kepada pembual-pembual, jangan membual, jangan memilih tidak taat, jangan memilih bersungut-sungut, jangan memilih meragukan janji atau kebenaran Tuhan. Dan dikatakan di firman ini, dan kepada orang fasik, jangan meninggikan tanduk, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Jadi sekalipun Tuhan tahu ada pribadi yang sedang membual, yang punya sifat fasik, suka melawan Tuhan, suka tidak taat sama Tuhan, suka bersungut-sungut sama Tuhan, tapi Tuhan bilang di sini, jangan meninggikan tandukmu, jangan bertegang leher. Itu artinya dalam keadaan terburuk kita pun, sekalipun pernah jauh dari Tuhan, pernah tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi selalu Tuhan mau ingatkan kita. Tuhan katakan jangan dan jangan jatuh ke lubang yang sama, jangan menjadi pribadi yang semakin jauh dari Tuhan, jangan menjadi pribadi yang menolak kebenaran firman. Tuhan selalu ingatkan kita setiap saat, sekalipun kita sedang jauh daripadanya, sedang benar-benar buruk di hadapannya, Dia selalu ingin mengingatkan kita. Walaupun keadilannya ada atas setiap hal-hal yang tidak berkenan kita lakukan, tapi di saat yang sama Dia selalu rindu mau mengingatkan kita, supaya kita ayo cepat kembali ke jalan yang benar, ayo cepat kembali mendekat kepada Tuhan. Amin. Bapa kita selalu setia menunggu dan menyadarkan kita. Kemudian di ayat 5 lagi, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi dan jangan berbicara dengan bertegang leher. Jadi jangan mengutamakan emosional kita, perasaan kita yang lagi penuh kekecewaan dengan menyalahkan Tuhan dan menganggap keadaan yang tidak kita harapkan itu karena salahnya Tuhan. Jangan, Tuhan ingatkan di situ. Karena rancangan Tuhan selalu damai sejahtera, bukan kematian atau kehancuran. Terus di ayat 7-8, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ. Sungguh, ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Jadi dari ayat ini dibukakan lagi, Tuhan itu adil. Yang layak diangkatnya dan yang gak layak direndahkannya, alias hanya dapat seolah-olah dapat ampas anggur atau sisa-sisa berkat dari orang yang layak menerima berkat. Jadi Tuhan itu adil. Bagi siapa yang sungguh-sungguh merendahkan hati dan taat kepadanya, ditinggikannya pada waktu terbaik, diberikannya anggur terbaik, anugerah terbaik, kemurahannya yang terbaik. Tapi bagi siapa yang sok tinggi hati di hadapan Tuhan, merendahkan kebenaran firman, ya makin direndahkan juga, makin tidak layak mendapat kemurahan demi kemurahan, anugerah demi anugerah ke depannya. Sekali saja dapat anugerah, diselamatkan, tapi setelah itu kalau tidak setia dan taat sampai akhir, tidak merendahkan hati, terus berharap berserah sama Tuhan, ya akan jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan, akan merendahkan dirinya sendiri, menjauhkan diri sendiri dari anugerah dan kemurahan Tuhan. Lalu ayat 10, segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk orang-orang benar akan ditinggikannya. Jadi dibukakan lagi di sini, berhati-hatilah untuk tidak terjebak mengutamakan
seolah-olah mengangkat tinggi-tinggi alias mengutamakan emosional berlebihan. Dan berhati-hatilah mengeluarkan kata-kata dengan bertegang leher, seolah dengan penuh perkataan negatif yang penuh kemarahan atau emosional. Dan dikatakan di sini, dibukakan tanduk orang-orang fasik itu bisa berupa kesombongan, perbantahan, sikap gak mengutamakan Tuhan, gak taat sama Tuhan. Itu tanduk orang-orang fasik. Sedangkan tanduk orang-orang benar itu bisa keteguhan hati untuk hidup dalam kebenaran dan percaya firman-Nya selalu. Jadi barang siapa yang tinggi hati di dalam Tuhan akan direndahkan, dan yang rendah hati di dalam Tuhan akan ditinggikan. Sebab penjagaan Tuhan sangat sempurna bagi anak-anak yang terus berlindung di dalam Dia. Amin. Jadi di ayat 10 ini benar-benar dibukakan, sangat-sangat dibukakan. Dikatakan di sini segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkan. Segala tanduk orang fasik itu bisa kesombongan, perbantahan, tidak percaya kebenaran. Akhirnya akan hancur oleh pencobaan, hancur oleh dirinya sendiri karena menjauh dari kasih karunia. Tetapi dikatakan di sini tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Tanduk orang benar apa? Kebanggaan kita apa? Ya, kebanggaan kita adalah kalau kita terus teguh hati di dalam hidup dalam kebenaran firman. Kebanggaan kita bukan harta, bukan posisi, bukan jabatan. Kebanggaan kita adalah hidup di dalam Tuhan. Amin. Jadi mari kita benar-benar menyerahkan kendali hidup kita di dalam Tuhan, percaya akan keadilan Tuhan, sungguh-sungguh percaya tidak ada yang tidak bisa dipulihkan sekalipun dalam keadaan seperti jalan buntu. Bapa kita penolong yang sejati. Dan Bapa kita gak pernah berhenti mengingatkan kita supaya kembali dan kembali ke jalannya. Sekalipun kita sedang salah arah, Dia gak pernah berhenti. Kasih-Nya tidak pernah berhenti untuk kita. Amin. Dan kembali lagi, tanduk kebanggaan kita. Yang kita banggakan itu bukan harta di bumi, tapi hati yang selalu takut akan Dia. Biarlah Roh Kudus terus memberikan kita hati dan roh yang baru setiap detik di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.